Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Buat apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami akan belajar untuk tunduk taat kepada berita firman-Mu. Beri kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Yang dimaksudkan dengan kebodohan dalam ayat ini, khususnya dalam kitab Amsal, adalah mereka orang-orang yang tidak berhikmat. Adalah mereka orang-orang yang menolak kebenaran. Adalah mereka orang-orang yang menolak didikan firman Allah. Adalah mereka yang suka melampiaskan hawa nafsunya. Adalah mereka yang senang melampiaskan keinginan-keinginan manusiawinya. Yang membiarkan dirinya untuk dibawa kepada kesalahan dan pelanggaran. Pernyataan kebodohan di sini adalah bukan karena seseorang tidak mengerti. Bukan karena seseorang tidak tahu berhitung, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang menutup diri terhadap kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kebodohan ini dikaitkan dengan hati orang muda. Tapi sebelum itu kita bahas, mari kita coba melihat satu latar belakang dalam kitab Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bagaimana manusia pertama yaitu Adam tidak taat kepada perintah Allah dan lebih mengikuti apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi pemahamannya terhadap teks yang dia lihat. Ia menentang kebenaran pada akhirnya, itulah kesimpulannya. Nah, sejak saat itu kebodohan itu yang menguasai, di mana ia mengizinkan dirinya untuk hidup di dalam dosa. Itulah kebodohan. Ia melayani dosa. Ia mengingininya dan menghidupinya. Itulah kebodohan. Nah, sekali lagi kebodohan ini dikaitkan dengan anak muda. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Dengan kata lain, orang-orang muda itu ia lebih mengingini, ia lebih cenderung untuk melampiaskan keinginan-keinginan yang tidak terkendali itu. Nah, salah satu alat yang bisa membelokkan orang-orang bodoh ini, orang-orang yang cenderung melakukan pelanggaran dan kesalahan, orang-orang yang cenderung menolak kebenaran, adalah tongkat didikan. Tongkat itu berupa kuasa, kewenangan
kekuasaan, dan didikan itu adalah ajaran yang bisa mengubah kebodohan yang melekat pada hati orang muda adalah didikan dari firman Tuhan. Kitab Amsal juga berkata begini, dengan apakah orang muda dapat menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, didikan itu merupakan tongkat. Merupakan sebuah teguran yang nyata-nyata. Karenanya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita ini memiliki pengendalian diri yang baik. Memiliki sebuah hikmat, memiliki sebuah pengetahuan yang besar. Agar kita condong kepada kebenaran. Dan menepis segala kebodohan, keinginan-keinginan duniawi itu. Agar kiranya kita menjadi umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Kebodohan hanya bisa dikalahkan dengan tongkat didikan. Firman Allah lah yang bisa mengubah seseorang untuk tinggal di dalam kebenaran dan menjauhkan diri dari segala hawa nafsu duniawi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berdiri terus di atas kebenaran firman-Nya.